Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anafi Ayatul Syifaq, kelas Mazawa A semester 6. Di sini akan mencoba menjelaskan beberapa materi soal kewirausahaan. Yang pertama yaitu mencari gagasan usaha. Di sini mencari gagasan usaha bisa ditempuh dengan cara berpikir kreatif atau out of the box dengan membuat pola pikir yang tidak umum dengan kebanyakan orang, dan sehingga bisnis kita akan memiliki suatu kekhasan atau keunikan yang akan membuat konsumen tertarik dan juga bisa meningkatkan nilai plus pada gagasan usaha kita. Selanjutnya yaitu bab faktor X. Untuk mencari faktor X di sini kita bisa menempuh beberapa hal, yakni yang pertama yaitu memancing keberuntungan. Memancing keberuntungan di sini bisa dengan membuat atau mencari hal-hal yang sekiranya dapat menguntungkan bisnis kita. Yang kedua yaitu mencari pintu usaha. Mencari pintu usaha bisa didapatkan dari banyak hal, dari banyak tempat, dan juga dari banyak pemikiran dari orang lain juga. Mencari pintu usaha bisa datang dari mana saja. Jadi saat kita mencari pintu usaha, yang harus kita lakukan yaitu memilah-milah pintu usaha mana sih yang sekiranya tepat untuk usaha kita. Selanjutnya yaitu identifikasi faktor X. Di dalam identifikasi faktor X ini kita bisa mengupas beberapa hal yang dapat membuat bisnis kita memiliki faktor X yang sangat kuat, sehingga diharapkan bisnis kita akan menjadi bisnis yang besar dan juga bermanfaat untuk banyak orang. Baik, selanjutnya adalah bab pemasaran. Di dalam pemasaran sendiri ini ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan supaya bisnis kita dapat berjalan secara maksimal, secara berkualitas, sehingga diharapkan akan mendapatkan prospek yang bagus pada masa yang akan datang. Pemasaran di sini, hal yang harus diperhatikan ialah strategi, promosi, price, dan juga pasar. Di dalam pemasaran sendiri, strategi yang baik dan juga tepat sasaran sangat perlu, karena saat kita membuat strategi bisnis yang sesuai atau tepat sasaran, ini akan berpengaruh kepada price, kepada pasar, juga pada promosi yang akan kita lakukan selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan dan juga pembiayaan usaha. Di dalam sebuah bisnis, di dalam sebuah usaha, tentunya kita akan berjibaku dengan modal, dengan uang, dengan dana yang harus kita kelola dengan baik. Salah satunya dengan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan yang baik ini akan membuat bisnis kita lebih teratur, keluar masuknya uang akan bisa lebih terkendali, sehingga saat ada hal-hal yang membuat bisnis kita sedikit terpuruk atau membuat bisnis kita goyah, kita masih memiliki cadangan dana, sehingga diharapkan saat kita mendapatkan badai, kita akan bisa bertahan di tengah kesulitan tersebut. Selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan usaha. Manajemen pembiayaan usaha di sini bisa ditempuh dengan beberapa cara, dengan manajemen, dengan strategi yang baik dan juga tepat sasaran dalam mengkotakkan atau menyasarkan pembiayaan tersebut. Baik, yang terakhir adalah perencanaan bisnis. Di dalam perencanaan bisnis, kita harus memperhatikan dua unsur, yaitu pertimbangan dan juga rencana dalam bisnis itu sendiri. Pertimbangan bisnis di sini bisa dikaitkan dengan rencana.
Karena di dalam pertimbangan pasti ada rencana yang dicanangkan, seperti itu kira-kira. Di dalam rencana sendiri kita bisa membuat list apa saja sih yang bisa ditempuh agar mendapatkan perencanaan bisnis yang baik dan juga berkualitas. Salah satunya dengan mencari tim yang solid dengan perencanaan dan manajemen keuangan yang baik, dan juga dalam menempuh perencanaan bisnis yang baik ini kita bisa membuat planning-planning yang dapat membuat usaha kita lebih berkembang dan lebih maju. Seperti itu. Demikian video dari resume materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.